Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heni Rahayu Handayani SH.MH, dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang. Materi kali ini saya akan membawakan tentang bisnis internasional atau WTO. Definisi jual beli internasional, apabila dalam dunia bisnis melibatkan pihak yang lebih dari satu negara, maka bisnis tersebut dinamakan dengan bisnis internasional. Dalam hal ini, prinsip dari pembelian dan penjualan internasional merupakan pembelian dan penjualan pada umumnya. Kemudian, aturan mengenai hukum tentang ini juga berlaku dalam pembelian dan penjualan secara internasional. Dengan ini, hukum tentang jual beli internasional akan berjalan bersamaan dengan hukum terkait bidang ekspor. Konflik hukum dalam penjualan dan pembelian internasional. Konflik utama yang sering terjadi dalam pembelian dan penjualan internasional karena perbedaan undang-undang antara negara pembeli dan negara penjual adalah sebagai berikut. Pertama, kekuatan hukum negosiasi. Yang kedua, penerimaan berbeda dengan tawaran. Yang ketiga, pembatalan penawaran. Yang keempat, diperlukan kontrak tertulis. Dan yang kelima, waktu dianggap pencapaian kata yang disepakati. Ada negara-negara di mana undang-undang menyatakan bahwa perjanjian terjadi pada saat pengiriman penerimaan penawaran. Di dalam metode pembayaran internasional, dalam bisnis internasional, kita juga membahas tentang metode pembayaran internasional. Dalam Undang-Undang Perdagangan Internasional, jika dilihat dari waktu pembayaran, beberapa metode pembayaran dikenal sebagai berikut. Metode pra-pembayaran, kemudian ada dengan membuka metode pembayaran untuk akun. Selanjutnya, metode pembayaran berdasarkan konsinyasi. Selalu metode pembayaran dengan koleksi dokumenter dan metode pembayaran dokumenter. Saat penyerahan benda dan penyerahan kepemilikan terkait mengenai kapan dianggap pengiriman barang sehingga dipertimbangkan juga ketika transfer kepemilikan dan transfer resiko oleh Kamar Dagang Internasional. Dalam hal ini telah mengatur berbagai kemungkinan yang kemudian dikenal sebagai Incoterms. Incoterms ini pertama kali diperkenalkan oleh Kamar Dagang Internasional pada tahun 1936 yang kemudian berubah pada tahun 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, dan 2000. Surat kredit, dalam hal ini letter of credit, biasa disebut dengan kredit dokumenter atau kredit terdokumentasi. Letters of credit merupakan suatu kontrak di mana bank penerbit bertindak sebagai permintaan dan pesanan dari seorang pelanggan. Dalam hal ini berdomisili sebagai importir. Importir di sini berperan dalam melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor atau pihak ketiga dalam menerima catatan yang ditarik oleh penerima kepada bank lain. Dalam proses ini bertujuan untuk melakukan proses pembayaran atau bernegosiasi mengenai catatan atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam letter of credit kita mengenal adanya para pihak, yaitu pihak pembeli adalah pihak importir yang melakukan pembelian barang dan membuka letter of credit. Kemudian ada penjual, yaitu eksportir, tempat letter of credit dibuka. Dan letter of credit pesta pembukaan, serta penerus dari letters of credit. Jenis-jenis letters of credit atau LC LC yang dapat dibatalkan. Kemudian ada side LC.